Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025. NIM 209251009. Prodi Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Kami akan melakukan uji kinerja di MTS Unggulan Al-Muayyad pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan juga semuanya sehat. Sehat jasmani juga sehat rohani, dan yang lebih utama adalah sehat kantongnya juga. Alhamdulillah. Ya, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita yang kita awali dengan doa selalu mendapat ridha Allah dan mendapat ilmu yang barokah. Ya, untuk doa coba dipimpin oleh ketua kelas Mbak Najwa. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana semua hari ini? Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Taufik ingin tahu apa kesiapan dari kalian, dan sebelumnya kita absensi dulu. Nur Najwa Salsabila, ya alhamdulillah. Sela Alfianti, ya. Rista Ayu Gita Handayani, Risma Ayu Lestari, Arinda Khairin Azza, Dina Mariana, Kikin Ikratul Aulia Fajar, Bilkis Putri Humaira. Ya alhamdulillah, ya semuanya hadir, dan mari kita kita lanjutkan ke pembelajaran. Ya, mudah-mudahan kalian semua dan beserta teman kalian semuanya selalu diberi kesehatan. Sebelum pembelajaran kita mulai, mungkin Pak Taufik ingin mengingatkan materi yang disampaikan kemarin. Masih ingat materi yang kemarin? Yaitu suri tauladan Nabi Yunus. Ya, masih ingat bagaimana kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus adalah bin Matta. Yunus adalah anaknya Matta. Di mana Nabi Yunus itu adalah diutus untuk kaum Ninawa, yaitu untuk mengkafirkan Allah. Ya, kemudian Nabi Yunus berdakwah selama 33 tahun, cuma dapat pengikut 2 orang. Masih ingat itu? Ya alhamdulillah. Ya udah, sekarang ini kita pembelajaran adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Bahwa dalam pembelajaran ini, iman kepada kitab-kitab Allah, tujuannya adalah pertama untuk menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua adalah menjelaskan nama kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang ketiga adalah menjelaskan fungsi dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan yang keempat adalah menunjukkan iman kepada kitab-kitab Allah ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu kitab suci kita?
Ya, alhamdulillah. Kemudian kenapa kita harus percaya kepada kitab suci? Iya, betul sekali. Jadi, Allah menurunkan kitab-kitab itu bukan Al-Quran saja, tapi ada 4. Dan kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan wajib mempercayai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Baik, dalam pembelajaran materi iman kepada kitab-kitab Allah, nanti Pak Taufik akan membagi kalian beberapa kelompok. Baik, sudah siap kalian untuk mengerjakan LKPD? Iya. Alhamdulillah. Ingat ya, mengerjakan secara berkelompok dan harus kompak. Siap? Ya. Ya, ini kami bagi LKPD-nya. Untuk LKPD yang Pak Guru berikan itu, tolong dikerjakan ya secara teliti, secara kompak, dan nanti juga akan dipresentasikan di depan. Jadi nanti dari kalian ada perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan. Siap ya? Siap. Siap. Alhamdulillah ya, selamat mengerjakan. Ya. Bagaimana, semuanya sudah siap untuk presentasi? Siap. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk siapa yang presentasi lebih dulu, ya, ini kami akan diundi ya untuk ketua kelas. Ayo. Ya, alhamdulillah. Untuk presentasi yang pertama itu kelompok 1. Bagaimana, siap? Siap. Ya, alhamdulillah semuanya ya. Nanti fokus untuk presentasi. Insya Allah nanti ya dari kalian bagi ya tugas-tugasnya ya. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal LKPD. Materinya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Perkenalkan, nama saya Nisha Zafira Saki. Nama saya Cinta Nur Aini. Nama saya Asyifa Rahayu. Nama saya Malika Rizky Aulia. Nama saya Eka Fitriana Arofa. Saya akan menjawab soal LKPD nomor 1, yaitu tuliskan perbedaan antara kitab dan suhuf. Kitab adalah sudah dibukukan atau memiliki bentuk yang lengkap, tebal, dan tersusun rapi. Isinya lebih lengkap, mencakup ajaran tauhid, syariat, atau hukum, petunjuk hidup, dan kisah-kisah. Wajib disampaikan atau diajarkan oleh Rasul kepada seluruh umatnya sebagai pedoman hidup. Berlaku untuk jangka waktu yang lebih lama sesuai dengan umat perintahnya. Sedangkan suhuf berupa lembaran-lembaran yang terpisah dan tidak dibukukan. Isinya lebih ringkas, berupa ajaran tertentu, nasihat, dan hukum yang sederhana. Tidak diwajibkan disampaikan secara luas kepada umat. Lebih bersifat untuk nabi yang menerimanya.
berlaku untuk jangka waktu yang lebih singkat dan bersifat sementara. Apa arti beriman kepada kitab-kitab Allah? Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Artinya adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada para rasulnya berupa kitab-kitab suci sebagai petunjuk, pedoman hidup serta penerangan bagi umat manusia di setiap zaman, dan bahwa semua isi kitab tersebut adalah benar, berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini juga mencakup meyakini adanya kitab-kitab suci Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Membenarkan berita-berita dalam kitab terdahulu yang belum diubah atau yang sesuai dengan Al-Quran. 3. Sebutkan 4 kitab Allah beserta Rasul penerimanya. 4 kitab Allah beserta Rasul penerimanya. 4 kitab suci umat yang wajib diimani oleh umat Islam beserta Rasul penerimanya adalah kitab Taurat. 1. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Mengapa kita hanya boleh menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Kita hanya boleh menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup karena beberapa alasan mendasar. 1. Penyempurna kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan berfungsi sebagai muhaimin, penjaga, pengawas, dan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. 2. Jaminan kemurnian dan keaslian. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjamin kemurnian dan keaslian Al-Quran dari segala bentuk perubahan, penambahan, atau pengurangan oleh manusia hingga akhir zaman. Sementara itu, kitab-kitab terdahulu diyakini telah banyak mengalami perubahan atau penyelewengan isinya oleh tangan manusia. 3. Berlaku universal dan abadi. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia, universal, dan ajarannya berlaku sepanjang masa, abadi. Tidak terbatas hanya untuk kaum tertentu atau zaman tertentu seperti kitab-kitab sebelumnya. Carilah 3 contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada Al-Quran. 1. Membaca, mempelajari, tilawah, dan tadabur, membaca Al-Quran secara rutin. Misalnya setiap selesai salat atau setelah subuh atau maghrib, dan berusaha memahami serta merenungkan makna dari ayat-ayat yang dibaca. Tadabur agar mengetahui isi petunjuk Allah. 2. Mengamalkan isi kandungnya, implementasi syariat dan akhlak. Ya, dari presentasi yang baru dikerjakan oleh teman-teman kita, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menyangga atau mau bertanya, kami persilakan dari kelompok lain. Ya. Kami Pak dari kelompok 3 ingin bertanya. Jelaskan arti kitab menurut bahasa maupun istilah. Saya jawab, jadi berdasarkan tinjauan bahasa, kitab artinya tulisan atau karya tulis. Sedangkan menurut istilah, kitab yaitu sekumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada para rasulnya dengan perantara malaikat Jibril yang berupa lembaran-lembaran kemudian disusun secara sistematis menjadi sebuah buku untuk diajarkan dan disebarluaskan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Kasih aplaus dulu untuk pertanyaan dari kelompok 3 semuanya. Ya, atas jawabannya yang memuaskan. Mungkin ada lagi dari kelompok yang lain yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jawab, jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab berupa wahyu yang telah diturunkan kepada para rasul agar disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi yang luar biasa dari kelompok 1. Untuk yang lain, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan perintah Allah yang masuk dalam rukun iman yang ketiga. Nah, tujuannya agar kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab, bukan hanya Al-Quran. Ada 4. Apa saja? Injil, Taurat, Zabur. Iya, Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Taurat, Zabur, Al-Quran. Ya, itulah nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah agar kita sebagai muslim mengimani, mempercayai, ya. Dan juga tujuannya diturunkan kitab tersebut agar dijadikan pedoman hidup sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa dibuktikan atau dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu salah satu contohnya adalah kita membaca kitab tersebut, khususnya Al-Quran. Kita mempelajari, menghayati, dan yang terakhir adalah kita berusaha untuk mengamalkan dari isi Al-Quran itu agar dalam kehidupan kita itu terarah karena punya pedoman hidup yaitu Al-Quran. Baik anak-anak, untuk meningkatkan pengetahuan kalian, tolong saksikan video yang akan Bapak tampilkan. Video kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu nggak sih apa itu kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah atau kitabullah adalah kumpulan wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Lalu, apa sih pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu? Iman kepada kitab-kitab Allah atau kitabullah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara kitab dengan suhuf? Suhuf yaitu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab sudah berbentuk buku sehingga isinya lebih lengkap. Allah telah menurunkan 4 kitab suci, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Untuk penjelasan lebih detailnya, yuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Kitab Injil ini memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya. Selanjutnya, kitab yang terakhir yakni Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Selanjutnya, hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Yang pertama, menjadi solusi menjawab
dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Yang kedua, mengoreksi isi kitab-kitab suci sebelumnya yang isinya mungkin sudah tidak otentik lagi karena diubah oleh campur tangan manusia. Keistimewaan Al-Quran. Adapun keistimewaan Al-Quran yakni sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan suatu ibadah. Setelah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, pasti ada yang bertanya-tanya nih, bagaimana sih implementasi iman kepada kitab-kitab Allah itu? Bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, ia akan melakukan perilaku mulia sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah. Yang kedua, senantiasa menjaga Al-Quran dengan menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang keempat, membaca dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kita dapat mengetahui pedoman hidup yang harus dijalankan sebagai umat beragama dalam menjalankan syariatnya. Sehingga kita juga dapat mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar. Yang kedua, mensyukuri anugerah dan nikmat Allah termasuk pemberian petunjuknya yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang ketiga, memiliki sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai antar pemeluk beragama. Setelah pembelajaran tadi dari teman-teman kalian sudah ada yang mempresentasikan, dan mari kita simpulkan dari pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah, apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu? Yaitu mengimani dengan sepenuh hati atau mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab suci yang untuk dijadikan pedoman hidup. Yang kedua adalah yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada utusannya itu ada 4. Apa saja? Taurat. Kepada siapa? Zabur. Injil. Al-Quran. Ya, itulah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya. Dan juga fungsi diturunkan kitab itu tujuannya adalah agar dijadikan pedoman hidup. Agar hidupnya terarah. Dan yang terakhir yaitu bisa membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu tujuannya? Yaitu pertama, agar bisa mempelajarinya, kemudian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti membaca. Itu adalah prakteknya. Setelah dibaca, dipahami. Setelah dipahami, baru diamalkan. Itulah tujuan untuk membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui sejauh mana kepahaman terhadap materi yang Bapak sampaikan, Bapak ingin memberikan kuis, yaitu masing-masing anak. Ya, ini tolong dikerjakan.
Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini yaitu materi iman kepada kitab-kitab Allah, alhamdulillah ya sudah tersampaikan dan berjalan lancar. Dan tolong untuk materi yang akan datang yaitu adab kepada kedua orang tua dan guru, tolong dipelajari di rumahnya ya. Tolong dibuka agar nanti ketika pembelajaran kalian sudah tahu tentang informasi adab kepada kedua orang tua dan guru. Baik, untuk pertemuan kali ini mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan dengan doa ini apa yang disampaikan oleh Pak Guru dan juga apa yang kalian dengar, apabila ada kesalahan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, dengan doa itu mudah-mudahan apabila ada keliruan, kesalahan, semuanya dihapus oleh Allah. Dan saat kami tutup, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.